11, nanti mungkin jam 11 lebih lah dikit itu kita bisa selesaikan. Nah kemudian juga jangan lupa Mbak, di proses masuk ini sebenarnya dijelaskan kepada teman-teman juga kita ada asas kerahasiaan, terus kelolaan, dimana biasanya pasti menggunakan kata saat orang kan misalnya dari sendiri, kemudian silakan ceritanya dibuka saja, yang bisa tertutup atau bagaimana, karena di sini kita biar bisa mengeksplor lebih lanjut ya, sehingga kita nanti bisa menemukan solusi atau jalan yang sesuai dengan pasangan belajarnya. Juga tak perlu takut, biasanya di sini cerita yang diceritakan oleh Mbak Zara, di sini kita keep bersama dan apakah ada ditanyakan? Sebelum masuk ke proses ini, apakah Mbak Zara mau izin ke mungkin mau ke anak kecil atau ke anak mandi? Sudah aman ya? Baik, karena tidak mungkin Mbak Zara kesini tanpa ada tujuan. Pasti di sini ada dong yang mau disampaikan, diceritakan, ataupun yang mau didiskusikan dengan Ibu Zara. Sekarang Mbak Zara sudah relax dan sudah nyaman ya? Silakan nih, mungkin hal-hal apa yang ini membuat Mbak Zara resah, gelisah, sehingga itu mengganggu di kehidupan sehari-hari Mbak Zara. Jauh banget kan kalau misalkan ke kampus gitu. Nah, di situ selama saya masuk ini ya saya punya teman juga kan kalau saya tahu gitu kan ya. Jadi kita dekat gitu, kalau butuh apa pasti bilang kalau dan cerita apa pasti kita kumpul gitu. Habis itu pasti udah berjalan ya mulai terlihat kita lagu sifatnya gitu ya. Saya itu punya salah satu teman banget yang benar-benar dekat banget. Jadi itu akhir-akhir ini tuh saya udah jarang banget sama dia. Karena kan dulu bener hampir setiap hari saya selalu ketemu sama dia, saya bosan gitu saya ketemu sama dia terus ngobrol sama dia, main dia, pokoknya selalu sama dia. Tapi akhir-akhir ini tuh saya bener sejarah itu sih ketemu sama dia. Kayak papasan aja tuh juga jarang gitu loh Bu, karena kan ya punya kesibukan masing-masing sama anak kedua ya. Gak tau kenapa ya Bu, saya tuh ngerasa dia kan anaknya tuh kayak suka asbun gitu ya, asal ini gitu, suka bercanda juga anaknya. Sebenarnya lucu, awalnya tuh lucu, tapi lama-lama mungkin karena ya itu tadi yang saya bilang kita sering main bareng, jadi dia ngerasa dekat sama saya. Jadi kadang jokesnya itu berlebihan, yang membuat saya itu sakit hati gitu ya. Saya, kok dia sih ngomongnya kayak gitu kan saya gitu. Padahal saya itu kalau ngomong ke dia tuh enak banget. Tapi kadang juga saya tuh jadi kayak pokoknya nggak boleh ngebales apa yang dia omongin ke saya. Misalnya dia ngejokesnya hal-hal yang bikin saya sakit hati, saya tuh nggak mau ngebales itu ke dia. Kenapa ya? Ya gimana ya Bu? Ya udah cukup misalnya aja gitu kan. Terus habis itu juga pokoknya omongannya tuh benar-benar sakit hati banget deh. Tapi saya tuh nggak pernah yang kayak marah atau apa tuh nggak. Udah reaksi saya tuh cuma ketawa, karena saya bukan tipikal orang yang bisa langsung marah gitu loh ke orang-orang dari saya yang kayak kok ngomongnya kayak gitu sih, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu gitu. Nggak, saya bukan tipikal orang kayak gitu, tapi lebih iya lagi gitu aja sih Bu. Gitu. Jadi ya apa ya, itu tuh mempengaruhi
baru-baru ini saja terjadi? Sebenarnya udah lama banget Bu, udah dari semester 3 deh kalau nggak salah dulu ya. Tapi tuh ya itu tadi yang saya bilang, karena saya mikirnya kayak ya udah asli aja, tapi lama-lama tuh makin keterlaluan gitu loh Bu bercandanya. Jadinya ya saya semakin sakit hati, ya awalnya saya nggak sakit hati ya, saya memang kayak bercanda. Lama-lama kayak kok gini sih bercandanya, kok gini sih ngomongnya, kok gini sih jokesnya nggak masuk sama sekali di saya gitu. Makanya saya kadang ketawa, atau kalau nggak ketawa saya ngejokes juga, tapi ya saya nggak menyakiti dia gitu, tapi jokesnya lebih ke hal-hal yang lucu banget gitu ya. Kira-kira Mbak, ketika kapan aja teman Mbak Zara ini mengatakan hal-hal random atau yang menyakiti perasaan Mbak Zara itu kapan aja? Misal saya habis pulang kuliah terus di situ kan kamar dia sama kamar saya tuh nggak jauh kan gitu kan. Jadi kadang saya suka mampir gitu tuh kamar itu masih hari ini tuh aku kayak gini loh. Saat itu misal ada cerita yang nggak enak gitu di hari itu, ya saya ceritain aja gitu, karena ya wajar gitu kan, temen ini gitu. Jadi saya pasti ceritain semuanya, hari ini tuh gini hektik apa segala macam gitu. Terus kayak misal di hari itu teman saya ngelakuin kesalahan, atau misal saya ngerjain makan gitu, saya cerita sih hari ini tuh temen aku gini. Nah respon dia tuh bukannya kayak kok gitu sih temennya, seharusnya kan kayak gini itu kan, tapi responnya tuh kayak lo kan emang pantas digituin gitu, lo kan juga jahat sama temen lu, pasti gak ada temenan sama lo, kayak gitu Bu responnya. Ya mungkin bercanda ya kan, posisinya saya lagi apa ya, kesel ya, lagi sedih gitu kan, lagi campur aduk nih perasaannya, makanya saya cerita ke dia, tapi responnya dia malah kayak gitu, gimana gak bikin saya makin sakit hati gitu Bu. Nah, dari itu kan contoh ya yang tadi diberikan oleh Mbak Zera. Nah, lalu bagaimana sih Mbak Zera memandang permasalahan itu pada diri Mbak Zera? Seperti itu. Maksudnya itu memandangnya dalam hal kayak ya udah aku nggak kayak gini, ataupun kayak gimana itu gimana? Kalau misal dia apa ya ngomongnya kayak ya udah pantas kayak gitu kan, lu jahat gitu, tapi saya pasti akan memandang dari saya bapak saya nggak jahat, justru saya malah memberikan bantuan buat teman-teman saya, justru saya malah mau bantu teman-teman saya ini, cuma teman-teman saya ini yang mungkin apa ya nggak mau sama saya gimana, saya juga nggak ngerti, jadi ya ada penolakan gitu. Jadi pandangan saya terhadap diri saya ya udah saya nggak kayak gitu orangnya gitu. Oke, baik. Nah, kemudian nih Mbak, kira-kira kan Mbak Zara ini sudah melihat seperti itu. Apakah hal itu bagaimana? Hal itu mempengaruhi keseharian Mbak Zara? Sebenarnya ya Bu, waktu awal-awal ini kan saya nganggapnya tuh kayak ya biasa aja gitu, bercanda. Cuma mungkin karena dari awal saya tuh cuekin perasaan-perasaan itu, jadi tuh numpuk kan, jadi akhir-akhir ini tuh baru kerasa gitu, baru kerasa sensitif, benar-benar sesensitif itu. Dan kalau misal dia bercandain saya apa gitu, misal nggak sengaja bapak saya, terus habis itu dia bercandain saya apa, saya tuh responnya juga judes gitu, kayak males ngomong sama dia kayak gitu. Jadi pengaruhnya di kehidupan Mbak Zara, semakin Mbak Zara mengatakan hal seperti itu, semakin Mbak Zara kayak lebih sensitif gitu ya daripada sebelumnya. Nah, itu kan pada diri Mbak Zara. Kalau misalnya apakah dalam pikiran atau perasaan dengan emosinya Mbak Zara itu juga terpengaruh? Jujur iya sih Bu, karena kan dia gimana ya Bu, kalau secara emosi kan ketika dia ngomongin hal seperti itu kan bikin saya kesel ya, tapi saya nggak bisa marah, nggak bisa ngeluarin, jadi saya cuma bisa ketawa gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau di pikiran tuh saya mikir gimana sih caranya supaya ini orang tuh stop untuk berbicara yang berlebihan. Nggak semua orang tuh bisa masuk ke jokes yang kamu omongin gitu. Lebih ke itu sih, sama kalau satu lagi di pikiran saya mungkin lebih ke udah jangan dibawa hati kayak
supaya sayanya juga nggak sensitif terus-terusan gitu. Itu tadi ya yang hal yang berpengaruh pada dirinya. Lalu bagaimana cara Mbak Zaira ini melawan hal-hal itu, hal-hal tadi yang mempengaruhi pada pikiran Mbak, mungkin juga emosinya, juga perasaan itu, cara Mbak Zaira melawan itu bagaimana? Kalau dibilang melawan, mungkin saya akan ngomong gitu ya, jadi saya kayak ya udahlah, biarin aja, orang nggak jelas namanya di depannya gitu loh. Kayak ya udah, yang tahu kamu ya cuma diri kamu, dia tahu kamu ya karena dengar cerita kamu aja, nggak tahu secara sepenuhnya seutuhnya kamu tuh seperti apa. Makanya lebih baik nggak usah didengerin daripada menemukan pikiran kamu, perasaan kamu, emosi kamu buat apa gitu sih. Jadi cara Mbak Zaira melawan diri Mbak Zaira di sini itu untuk meyakinkan diri Mbak Zaira bahwasanya ya udah, orang lain tuh nggak tahu apa ya, fakta ataupun cerita benarnya pada diri aku. Mereka hanya tahu ketika lewat cerita aku dan apa ya, nggak tahu yang sebenarnya gitu. Jadi Mbak Zaira untuk berusaha untuk berpikiran ya udah ini aku gitu ya. Oke, nah Mbak Zaira untuk selanjutnya, Mbak Zaira kan tadi bilang bahwasanya sering tersinggung. Gimana ketika Mbak Zaira itu tersinggung dan ketika apa juga Mbak Zaira itu tidak merasa tersinggung ketika teman Mbak Zaira ini ngomong hal-hal seperti ini? Kalau tersinggung tuh mungkin ketika lagi cerita yang kesel-kesel gitu ya, tapi responnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi saya, justru malah sebaliknya gitu ya. Itu akan membuat saya semakin kok gini sih gitu, jadi kayak makin greget gitu. Nah, kalau yang bikin saya nggak kebawa sensitif gitu atau nggak kebawa perasaan itu ketika ya ceritanya lagi positif gitu, ceritanya lagi yang seru-seru, saya cerita ke dia terus responnya juga positif, ya udah saya santai aja. Atau kalau misal nggak sengaja gitu ya, dia apa sih kayak bercandain ke hal-hal yang mungkin bikin orang apa ya, kayak aneh banget kok bercandanya kayak gitu. Tapi karena posisinya saya ceritanya emang apa ya, positif, jadi ya pembawaan gue juga positif, nggak akan kebawa emosi atau apa, nggak akan kebawa perasaan gitu. Berarti Mbak Zaira mengalami ataupun tidak mengalami perasaan itu tergantung dengan kondisi Mbak Zaira kala itu. Ya misalnya kalau itu benar-benar hal Mbak Zaira juga membutuhkan feedback yang harusnya semestinya, kalau orang itu nggak memberikan saya semestinya pasti Mbak Zaira tersinggung. Tapi kalau misalnya kayak hal biasa itu Mbak Zaira kayak adalah biasa aja gitu. Oke, baik. Oke, nih selanjutnya sini nanti itu akan ada kertas. Di sana coba Mbak Zaira menuliskan seperti kayak gini kan. Mbak Zaira dikatai dicemooh kayak gini sama orang, dan itu mungkin hal negatif. Kalau negatifnya tadi sudah diberi, tapi Mbak Zaira lebih saya dan lebih sensitif. Nah, coba Mbak Zaira di sini cari sisi positifnya apa yang ada pada permasalahan Mbak Zaira ini. Jadi jangan fokus kepada sisi negatifnya. Jadi Mbak Zaira silakan tulis di sini ya. Oke. Di sini hal positif Mbak Zaira, saya tidak mendengarkan perkataan orang lain. Saya mau mencoba untuk dia tidak tersinggung seperti itu. Oke. Ini hal yang bagusnya seperti itu ya. Jadi karena tadi Mbak Zaira juga bilang gak semua hal yang dikatakan orang itu sesuai dengan apa yang dialami Mbak Zaira. Nah, untuk selanjutnya ini kan hal positif nih ya yang bersama Mbak Zaira. Nah, kemudian jika ini ditawarkan tulisan ini nantinya akan Mbak Zaira keep sendiri atau akan Mbak Zaira berikan kepada orang terdekat ataupun orang yang bisa Mbak Zaira percaya? Kalau ditanya kayak gitu, saya akan kasih ke sahabat saya sih. Sahabat. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu kenapa harus sahabat? Kenapa nggak orang tua? Karena kalau orang tua takutnya
ya gimana ya Bu, orang tuh responnya kan ya seperti itu ya, ibu paham kan maksud saya. Jadi better ke teman aja, mendekat sahabat gitu lah ya. Nah pasti sahabat saya ini juga akan membantu saya untuk selalu mengingatkan gitu loh, dia kayak udah ngapain sih didengerin, ngapain masih direspon, kayak udah cuekin aja, gak usah dibawa perasaan, emang anaknya tuh kayak gitu. Jadi lebih baik kalau kamu gak bisa nutup mulut orang, kamu tutup telinga kamu. Oke, sangat bagus sekali, Ibu suka banget. Nah, kemudian tadi kan Mbak Zera sudah berusaha positif. Kira-kira cerita, anggaplah cerita lamanya dulu itu Mbak Zera paling sensitifan gitu ya. Kalau misalnya nih kita tulis atau kita ubah nih nama sisi positifnya dari perpecahan Mbak Zera itu kira-kira mau ngomongin apa kalau dari Mbak Zera? Mungkin Zera si bodo amatan kali ya. Tapi di sini Zera si bodo amatan ini dalam konteks yang tadi ya, bukan yang lainnya. Gak mungkin dong kita bodo amatan sama tugas gitu ya. Tapi cuma di konteks yang tadi itu ya. Oke, nah jadi kan tadi Mbak Zera bilang bahwasanya catatan ini akan diberikan kepada bestinya nih. Lalu kira-kira harapannya Mbak Zera apa yang mau didapatkan ketika catatan harapan positif ini diberikan kepada sahabatnya Mbak Zera? Semisal ya Bu, ini udah saya kasih ke saya, saya berharap ketika dia ada kata-kata yang nyelekit lagi ke saya tuh ya udah aja, udah gitu, saya ketawa aja udah. Terus responnya juga bawa ke hal-hal lucu gitu, nggak bisa dibawa hati. Nah kalaupun nanti misal saya sensitif lagi gitu ya, pasti kan teman saya juga akan mengingatkan dong, kayak kan kamu pernah nulis ini, kamu ingat nggak sih pernah nulis ini, coba deh kamu pelan-pelan lagi nggak mendengarkan apa yang udah dia bicarakan. Terus juga terus gitu Baik, karena emang ketika kita berproses mau menjadi lebih baik, menjadi orang yang berpositif vibe, nah itu pasti di dalam itu ada saja cobaan ataupun kita bisa kembali ke mode setelah tahun gitu ya Mbak. Jadi dengan tadi itu harapannya Mbak Zera nanti ketika catatan ini diberikan kepada teman atau sahabatnya Mbak Zera itu bisa ada lagi nanti yang mengingatkan serta sehingga nanti Mbak Zera bisa konsisten dengan perasaan-perasaan itu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya di sini akan memberikan sebuah feedback. Dari awal sampai akhir sekarang Ibu menemukan beberapa perkembangan yang sudah dialami oleh Mbak Zera. Jadi Mbak Zera kan kayak berpikirnya itu negatif terus ya, karena ya siapa sih yang nggak berpikir negatif kalau misalnya hal-hal itu sering kita dengar dan itu sangat mengganggu pikiran, perasaan, bahkan emosi kita seperti itu. Nah juga tadi Mbak Zera sudah menamai nih, melabeli permasalahan ini sebenarnya nggak cukup hanya di hal negatif, tapi ini bisa kita terus ulang kembali menjadi cerita yang positif, yaitu tadi sih Zera si bodo amatan. Jadi baik, itu sangat bagus ya Mbak ya, karena benar orang lain itu belum tentu tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, karena mereka itu cuma memandang kita dari luar saja. Benar kata Mbak Zera juga bahwasanya ketika kita tidak bisa menutup mulut orang, lebih baik kita menutup diri sendiri, seperti itu. Ibu cukup bangga dengan Mbak Zera. Nah waktunya nih udah selesai Mbak, kurang ya sedikit lah, nggak apa-apa lah ya. Kebetulan ini udah mau masuk waktu istirahat. Habis ini Mbak Zera silakan istirahat, mungkin mau makan, mau jajan, lapar mungkin nanti Mbak Zera silakan ya. Nah karena udah 30 menit juga, oh ya ini catatannya saya di bawah, mungkin bisa difotokopi juga, tulis di taruh di ruangan-ruangan yang selalu terlihat mungkin cukup sekian ya. Apakah ada yang ditanyakan dari Mbak Zera? Nggak ada. Oke, Ibu harap perkembangannya nanti lebih baik lagi, lebih tidak bisa mengelola perasaan, emosi yang dialami Mbak Zera seperti itu. Punya maaf ya jika ada salah kata. Mungkin kalau bisa mau ketemu Ibu lagi bisa aja dengan mungkin permasalahan. Jangan sampai ada masalah lagi. Oke, sekian. Maaf ya jika ada salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum.